Pimpinan KPK hari ini bertemu pimpinan DPR. Untuk mengetahui hasilnya, kita langsung bergabung dengan reporter kami di DPR. Lebih konkret lagi, kami akan membangun sebuah komunikasi yang lebih bagus dengan Dewan dalam rangka menyelesaikan berbagai masalah, bukan menyelesaikan kasus. Oleh karena itu, tolong komunikasi ini jangan dianggap sebagai kong-kalingkong, apalagi perselingkuhan. Itu jauh dari agenda dan pemikiran kami. Kalau pimpinan KPK banyak melihat hal-hal peluang-peluang, hal-hal yang tidak bagus, tidak mendukung pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi, maka keberadaan pimpinan KPK nanti akan lebih meminta perhatian-perhatian pimpinan Dewan tentang hal itu. Begitu juga pimpinan Dewan menyampaikan kepada pimpinan KPK, Anda itu penegak hukum, maka penegakan hukum harus dilakukan secara betul-betul proper. Berbagai hal dibicarakan tentang itu. Saya senang sekali hari ini semua pimpinan Dewan dan pimpinan Komisi 3 kecuali satu yang tidak hadir. Dan mereka, beliau-beliau itu sudah hanya 3 fraksi mungkin yang tidak ada. Tapi kami merasa bahwa keberadaan kami sudah dipahami. Tentu saja kehadiran ini tidak ada hubungannya dengan diterima atau tidaknya penerima Perpu. Saya kira kami tidak mau sejauh itu. Tetapi semata-mata bahwa faktanya kami berlima, 3 orang PLT pimpinan dan 2 pimpinan definitif itu existing sekarang, mengemudikan, existing memanage sebuah organisasi yang bernama KPK. Dan saya kira praktek-praktek selama ini tidak bisa kita lepaskan dari pengamatan dan pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. Saya kira itu yang saya mau menjelaskan. Terima kasih Pak Fahri. Baik teman-teman, kalau ada yang mau bertanya, kami persilakan. Pak Denny, silakan. Assalamualaikum Pak, saya Denny dari beritabuana.co. Ada beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan untuk para pimpinan Dewan dan KPK ini. Pertama mengenai Perpu itu sendiri, apakah nanti akan dibahas sekalian mengenai revisi Undang-Undang KPK atau hanya untuk persetujuan aja Perpu diterima atau mau direvisi secara keseluruhan? Mengingat tadi yang dikatakan Bang Fadli sama Pak Ruki, kayaknya arahnya akan ada revisi ini karena dua-duanya sudah mengakuin gitu, kelihatannya tadi bahwa akan ada revisi. Itu yang pertama. Kedua, mengenai tadi kinerja KPK selama ini kan banyak dikeluhkan KPK seperti lembaga super body, artinya dalam melakukan tugasnya seperti menyadap, menangkap segala macam, seperti tidak ada tidak terbuka lah intinya Pak. Apakah itu juga akan direvisi? Terus yang ketiga, saya dengar dari kawan-kawan KPK bahwa Pak BW sama Samad masih berkantor di KPK. Apakah ini secara hukum atau etika masih dibenarkan Pak? Karena 2 orang ini kan sebenarnya sudah di PLT dan masih ada masalah atau kasus yang menimpa mereka, gitu loh. Terus kalau yang ketiga ini, kita tahulah Bang Fahri sama Bang Johan Budi terutama sering saut-sautan, rame di TV, rame di Twitter. Apakah sekarang udah damai ini Pak? Karena saya lihat juga Bang Fahri agak adem, Bang Johan juga agak adem gitu loh. Jadi nggak ada lagi saut-sautan itu kayak dulu gitu di TV atau ini. Nah, itu apakah sekarang udah dengan pertemuan ini sudah cair nih suasana? Itu aja, terima kasih. Baik, saya persilakan ke Pak Ruki dulu, nanti mau ditambah. Cair. Pak Johan silakan. Bukan juru bicara KPK, juru bicara pimpinan KPK. Pimpinan rangkap juru bicara. Ya, baik, terima kasih Pak Fahri. Jadi dari pertanyaan tadi ada beberapa hal yang ingin saya jawab ya. Yang terakhir pertanyaan apakah hubungan saya dengan Pak Fahri, saya kira saya tidak punya persoalan ya dengan Pak Fahri dan baik-baik saja, tadi juga baik-baik saja, jadi saya kira tidak perlu diperdebatkan karena memang kami tidak punya persoalan. Yang kedua, mengenai Pak Bambang dan Pak Abraham Samad, jadi dalam rangka untuk tugas-tugas pembelaan ya, karena Pak Bambang dan Pak Abraham Samad ini juga
pembelanya adalah Biro Hukum di KPK. Jadi selama dia di KPK adalah dalam rangka untuk konsultasi ya, terkait dengan hukum kasus yang dituduhkan pada Pak Abraham maupun Pak Bambang. Jadi tidak tiap hari saya kira. Jadi ada tempat jadi kami menyediakan ruang memang di lantai 2 kalau nggak salah, bukan di ruang pimpinan yang dulu, untuk konsultasi berkaitan dengan perkara yang dituduhkan pada Pak Abraham maupun Pak Bambang. Jadi memang sesekali dia hadir di KPK, dan perlu saya sampaikan juga bahwa Pak Bambang dan Pak Abraham ini statusnya adalah pimpinan KPK nonaktif. Artinya dia masih melekat secara administratif, termasuk misalnya gaji, itu masih digaji karena dia bukan berhenti tetap, tetapi statusnya adalah nonaktif, sehingga gajinya kalau nggak salah 75% Mbak ya. Fasilitas itu diberikan ya, karena itu aturan memang di dalam undang-undang. Kemudian soal tadi ke DPR, kami memang banyak menerima masukan ya, atau kritik ya dari pimpinan DPR maupun dari Komisi 3. Sejak awal saya sampaikan bahwa KPK secara lembaga ingin memperbaiki cara berkomunikasi, tidak hanya ke DPR saya kira, tapi juga ke lembaga-lembaga yang lain. Nah, salah satunya ke DPR hari ini adalah tadi courtesy call, di mana kami ingin membangun hubungan yang berbeda ya, quote-unquote, dengan cara komunikasi yang lebih baik ya. Dan tadi banyak masukan yang kami terima, dan tentu ini sebagai introspeksi diri juga di lembaga KPK untuk kemudian bisa memperbaiki hubungan ke depan, tidak hanya ke DPR tapi juga ke lembaga penegak hukum yang lain, apakah itu Polri, apakah itu ke Kejaksaan, termasuk juga Mahkamah Agung dan BPK seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ruki ya. Jadi inti pembicaraan tadi hanya seputar itu. Saya kira itu jawabannya. Terima kasih. Itu nggak ada melanggar etika atau Enggak. Tadi seperti yang saya sampaikan bahwa statusnya adalah nonaktif dan dia tidak tiap hari ya. Jadi dalam rangka untuk konsultasi, kita kan memberi bantuan hukum melalui Biro Hukum ya. Nah, ini memang ada aturannya di KPK. Pak Agus mau dijelaskan soal Perpu, silakan. Baik, Pak Denny, jadi Perpu sama revisi Undang-Undang KPK tentunya berbeda, Pak. Perpu adalah peraturan pengganti undang-undang. Yang ini adalah tentunya yang mengeluarkan Presiden, dan itu langsung efektif, tetapi mempunyai jangka waktu. Jangka waktunya Perpu ini harus dibahas di DPR sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Waktunya kapan? Adalah 1 kali masa sidang di dalam pembahasan itu. Apabila 1 kali masa sidang ini tidak ada jawaban, berarti Perpu itu diterima. Sehingga Perpu hanya ada 2 jawaban, jawabannya diterima atau tidak. Kalau diterima, langsung menjadi undang-undang, karena Perpu ini adalah pengangkatan dari PLT pimpinan KPK, berarti pimpinan KPK PLT tersebut langsung efektif sampai dengan Desember 2015. Definitif sampai Desember 2015, karena nanti ke depan tentunya harus ada pemilihan sesuai dengan prosedur yang ada di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan revisi, Pak, revisi itu undang-undang yang sudah ada sekarang ini ingin dilaksanakan revisi. Revisi ini tentunya pembahasannya sama melalui prosedur yang telah ditetapkan melalui Prolegnas. Ini sudah masuk dalam Prolegnas, kemudian nanti dilakukan juga komunikasi setelah memang disampaikan kepada pemerintah. Presiden menyampaikan surpresnya, surat dari Presiden yang menangani undang-undang KPK itu kementerian mana, mungkin Kementerian Hukum dan HAM,
dan barangkali kementerian yang lain, ini kemudian dibuat pansus ataupun panja sesuai dengan apa yang diamanahkan di dalam paripurna. Misalnya di dalam paripurna RUU itu harus dilaksanakan menjadi panja yang besar, terdiri dari beberapa komisi, tentunya melalui panja. Tetapi kalau disampaikan misalnya hanya dibahas di komisi 3, tentunya panja yang kecil, sehingga ini cukup dibahas antara komisi 3 dan dengan pemerintah. Setelah itu tentunya semuanya prosesnya sama, ada tingkat 1, tingkat 2, baru diketok di paripurna. Mungkin itu Pak Denny yang kami sampaikan. Terima kasih Pak Agus. Teman-teman sudah cukup ya. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak dikasih. Gak dikasih. Iya.